Tahu nggak Anda? Ya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Permintaan diganti. Rasman benar-benar terpojok, diduga berbuat tidak sopan di pengadilan. Rasman dalam bahaya, profesi advokatnya menjadi taruhan. Masa ke majelis hakim, dia teriak koruptor dan ganti majelis sambil mukul-mukul meja hakim. Terparah dalam sejarah peradilan. Ketua MA seharusnya perintahkan Ketua Pengadilan Tinggi untuk balatin bas berita acara sumpah sebagai advokat dan lapor polisi. Halo DPR, mana undang-undang contempt of court? Ayo semua hakim seluruh Indonesia ikut bersuara. Cutuan, sampaian, statement yang dibuat oleh Hotman Paris sebagai saksi yang telah melaporkan Rasman ketika itu yang akan memberikan kesaksian sebagai saksi kunci telah mengeluarkan bukti video rekaman di mana Rasman Arief Nasution ketika itu sampai mukul-mukul meja dan berteriak tidak pantas. Hal itu tentu menjadi perhatian masyarakat Indonesia Raya. Bagaimana perilaku seorang advokat yang diduga berbuat ketidaksopanan, hal tidak pantas di persidangan. Hal itu dikeluarkan oleh Hotman. Bukti dari Rasman yang sampai mukul-mukul meja tersebut. Koruptor, tahu nggak Anda? Ya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Permintaan diganti, ganti, ganti, ganti. Sadar. Tidak bisa, tidak bisa. Ganti, 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 ganti. Kita kapolres ganti, ganti. Dia keberatan kalau sidangnya tertutup, dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hotman tersenyum simpul bahagia antara mengejek dan senyum kemenangan karena Rasman terpancing emosi dan dia seperti biasanya diduga berbuat hal tidak pantas di pengadilan yang bukti tersebut dikeluarkan oleh Hotman Paris. Hal itulah yang menjadikan posisi Rasman makin terdesak dan terpojok. Benarkah pada akhirnya Rasman akan mendapatkan putusan dari MA terkait kode etik dan perilaku ketidakpantasannya? Padahal sebelumnya kita tahu dia begitu angkuh berani menantang Hotman, namun nyatanya ia ciut untuk berargumentasi dengan Hotman di pengadilan. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Nanti abang sendiri welcome untuk bisa berdamai dan berkomunikasi. Enggak. Kalau saya ngomong nanti begitu, dia akan bilang saya takut sama dia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Dan gelar juara akan... Kalian bisa ukur nanti kadar intelektual seorang Hotman dengan Rasman. BAP dia yang sangat memukul wajah dia sendiri. Benarkah dengan perilaku Rasman yang diduga tidak sopan kepada hakim saat beracara dan dia sendiri sedang menjadi terdakwa akan memberatkan posisinya, yang hal tersebut membuat Hotman senyum-senyum bahagia. Apalagi bukti itu kembali dikeluarkan, dicuatkan oleh Hotman Paris untuk menambah sanksi. Benarkah
dengan DPR juga meminta MA untuk menyikapi serta mendalami hal tersebut. Karir dari Rasman akan terancam sebagai lawyer. Kita masih menunggu bagaimana hal tersebut. Sedangkan Rasman sepertinya masih mengambil kuda-kuda. Dia merasa menyesal dengan apa yang dia lakukan, atau ia kaget akan segera terpojok. Iya, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup, dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok itu loh, sudah disiapkan berbagai live. Dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan ya. Padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila ya kan, sehingga perlu tidak boleh dipiralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyang, pada nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru-hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja ya, naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Kelakuan pengacara dan sirap itu norak. Lu tahu tadi, begitu tahu ada itu, Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirimkan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kaset baru dia gemetar, baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Kapolda langsung. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.